Kalau masa waktu 94 itu dibebaskan lahan, kalau ada masyarakat yang nggak dibeli marah, yang nggak dibebaskan marah dia. Kenapa punya saya nggak dibeli? Kenapa punya saya akhirnya dibeli? Beli ini bukan, padahal semuanya sudah dibeli. Saya perlu masyarakat Kampung Cot Laweng ini harus ada kerja di PT Semen ini supaya jangan banyak pengangguran di warung-warung gitu. Masa nggak ada pembebasan lahan kalau semua dituntut? Kalau kita Kampung Cot, terus terang saya bilang, kita sudah tinggalkan Gua 7 100 hektar lebih kurang. Kita sudah klaim nih Gua 7 nih. Itu tinggal untuk masyarakat. Ya, 100 hektar. Sebelumnya Pak Ibrahim, mungkin bisa diceritakan sedikit sejauh ini apa sih kendala, kronologi awal kendalanya pembangunan pabrik semen di Laweng ini mungkin Pak? Ya, masalah pabrik semen ini waktu terhenti pada saat berjalan terhenti, ada pihak-pihak ya kan? Ada pihak-pihak yang memprovokasi yang bahwa tentang lahan. Lahan ada yang bilang belum bebas. Kada setahu saya lahan ini sudah 94 sudah dibebaskan. 94 sudah dibebaskan. Tahun 94 sudah mulai bebas apa? Pembebasan lahan. Pembebasan lahan 95 sudah keluar surat. Habis itu karena pada saat itu semen ini pertama mau masuk apa inspektor dari apa Korea, India. Pada saat itu karena konflik akhirnya bubarlah orang itu. Sampai sekarang tahun berapa sekarang? Tahun 2007 mulai lagi. 2017 mulai. Habis itu ada pihak-pihak masyarakat sekelompok, bukan semua masyarakat, sekelompok menuntut lahan yang tidak bebas. Padahal lahan 95 sudah dibebaskan, 95 sudah selesailah pembebasan lahan. Sudah ada surat-surat segala macam. Habis itu pihak-pihak ini memprovokasi yang bahwa lahan tidak bebas. Tapi segelintir, bukan semuanya orang. Pada akhirnya semen ini kan terhenti. Terhenti pada saat ini sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Mulai 97 sampai 2025? 30 tahun. Enggak. 2017 2025 berapa? Berapa tahun? Berarti 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun sudah terhenti. Begitu terhenti pabrik semen ini, masyarakat Kampung Cot bertanya-tanya, kapan dilanjut? Kita ini butuh kerja, bukan butuh provokasi dan bukan butuh menuntut ini, menuntut itu. Itu masyarakat yang saya dengar, kebanyakan ya gitu. Saya tanya, tunggu dulu, kalau kita sudah kompak dan akur, PT Semen ini pasti jalan. Supaya kita untuk masyarakat yang pengangguran, mengurangi masyarakat sebelah Bate, Kecamatan Bate, sebelah Kecamatan Laweng, istilahnya bisa dapat kerja lah, bisa dapat hasil yang maksimal. Tapi bagi kami masyarakat Laweng, mudah-mudahan ada masyarakat yang bertanya-tanya, PT Semen ini segera dilanjut. Kenapa? Karena kami paling banyak pengangguran di Laweng. Paling banyak pengangguran. Dengan ada ini mungkin bisa terserap tenaga kerja. Lumayanlah walaupun gaji yang ada yang kecil, ada yang besar, tapi tenaga kerja ini kan bisa menambah pengangguran kurang itu. Kalau ini tidak jalan, kami banyak pengangguran. Cuma tanam cabai setahun sekali. Kalau jadi, kalau nggak jadi, ya kasihanlah masyarakat. Dengan ada ini daerah hidup, masyarakat mampu, hasil ke kabupaten juga ada. Itu yang kami harapkan. Masyarakat perwakilan begitu sama saya. Berarti kalau saya tidak salah kan dengan isunya ini kan ada konflik antara masyarakat dengan masyarakat Bate karena pembebasan lahan ini. Apa itu seperti apa sih Pak? Itulah pembebasan itu. Pada saat itu tahun 94 sudah membebaskan lahan pada orang-orang tua zaman dulu. Tokoh-tokoh zaman dulu. Tapi pada saat itu dari 95 sampai 2017 berapa tahun? Ada jarak sekitaran 22 tahun. Pada elit-elit muda-muda ini pada waktu masa kecil dia tidak tahu apa-apa. Karena saya sudah dewasa tahulah pembebasan lahan ini ada saya juga di situ dulu. Kalau masa waktu 94 itu dibebaskan lahan, kalau ada masyarakat yang nggak dibeli marah,
Yang nggak dibebaskan marah dia. Kenapa punya saya nggak dibeli? Kenapa punya saya akhirnya dibeli? Beli ini bukan, padahal semuanya sudah dibeli. Tetapi 1.508 hektar semuanya seluruhnya itu yang sudah dibebaskan lahan. Tetapi enggak nuntut, enggak ngomong, ada yang ngomong waktu 495 itu bebaskan lahan karena ketakutan sama tentara sama Polri. Tidak ada. Tidak ada pemaksaan. Saya tentara dulu. Tidak ada pemaksaan sedikit pun waktu pada itu. Malah kalau kita tidak beli, malah dimarahin. Kenapa punya saya nggak dibeli? Itu bukan saya kerja di PT, membela PT, enggak. Ini kejujuran yang saya bicara. Saya perlu masyarakat Kampung Cot Laweng ini harus ada kerja di PT Semen ini. Supaya jangan banyak pengangguran di warung-warung gitu. Nah, yang dituntut masyarakat itu ada sekitar berapa hektar yang belum dibebaskan kemarin? Tidak ada yang dituntut. Yang dituntut itu tidak ada. Bukan yang dituntut dulu waktu provokasi itu bukan semua dituntut. Masa nggak ada pembebasan lahan kalau semua dituntut? Kalau kita Kampung Cot, terus terang saya bilang, kita sudah tinggalkan Gua 7 100 hektar lebih kurang. Kita sudah klaim nih Gua 7 nih. Itu tinggal untuk masyarakat. Ya, 100 hektar. Kami punya ternak lahan di sana 180 lebih kurang, 180 hektar untuk Kampung Cot. Ada yang sisa kami. Nggak ada semuanya diambil. 180 hektar lebih kurang untuk lahan ternak. 100 hektar untuk kawasan Gua 7, itu kawasan wisata ini. Itu tidak boleh diganggu, enggak. Memang kami sudah pemantauan 5 bulan yang lalu. Dan ini keliling ini sudah kita pemantauan untuk PT Semen. Sudah serahkan sertifikat kepada PT Semen Indonesia Aceh. Waktu tahun 2017-2018 itu nggak salah pihak Semen juga sudah membagikan CSR ya, atau belum? Apa? Pihak dari perusahaan sudah membagikan CSR ke kampung-kampung atau? Gini. Sudah turun. Pertama 2017 itu sudah kita kasih dana kerohiman per kakak. Kalau Kampung Cot 1,5 juta karena ring 1. Kalau desa lain ada 500, ada yang 300. Itu sudah terima semua kayak ini Laweng. 5 desa sudah terima. Habis itu kasih kompensasi untuk Kampung Cot 1,5 miliar lagi tambahan untuk kompensasi. Istilahnya kalau kita misalnya mau tebang hutan kan pasti ada ada potong sapi lah, ada segala macam lah gitu supaya selamat kita bekerja. Itu sudah semua. Makanya waktu itu kita bagikan dana kerohiman tanda tangan masyarakat 830 kakak untuk Kampung Cot. Semua ada tanda tangan. Kampung Batia juga. Di sana lain lagi nanti ya. Nanti habis itu kompensasi 1,5 miliar Kampung Cot. Tanda tangan juga. Pada saat itu suruh tanda tangan di Menasa. Waktu bagi kompensasi sama kerohiman, itu 2 lembar suruh tanda tangan oleh tokoh-tokoh aparat desa. Clear dan engklaim. Sudah tanda tangan. Ada surat di sana semua. Makanya kena kemarin segelintir aja. Mungkin gini ya. Ada yang tidak puas, ada yang iri, ada yang dengki. Makanya terjadilah pengangguran di Kampung Cot di Laweng ini tambah banyak. Padahal kalau ini sudah jalan, makmur lah masyarakat. Yang saya bicara ini untuk kemauan masyarakat, bukan untuk saya. Saya juga perlu, anak saya juga perlu kerja, keluarga saya juga perlu kerja, dan orang-orang lain gitu. Berarti pas waktu itu sebenarnya udah clear and clear kalau soal lahan, tapi yang kami baca informasi di media kan karena ada penuntutan dari segelintir orang itu tadi berarti. Segelintir itu. Saat ini karena dari mereka sendiri seperti apa sih untuk kelanjutan mungkin? Kelanjutan itu karena orang itu ikut tanda tangan juga. Yang bos-bosnya itu dulu yang mungkin ada penusuk-penusukan itu ikut tanda tangan juga, dan orang itu yang bagi uang lagi. Itu bos-bos itu yang bagi uang kerohiman sama kompensasi. Disaksikan oleh anggota Kurami, oleh Kapolsek. Itu. Berarti untuk sejauh ini kondisi di dalam area perusahaan sendiri seperti apa sih? Itu terbengkalai hampir. Masalah terbengkalai itu sekarang dari dulu rata mulus, nggak ada pohon kayu karena ini sudah 7 tahun, 8 tahun lah.
sudah ada lah, kayu-kayu udah tumbuh semua itu. Ya. Bangunan-bangunannya udah hancur juga. Ada bangunan seperti biasa, masjid seperti biasa, masjid cuma karena plafonnya itu karena hujan mungkin bocor, kantor seperti biasa dan lain-lain juga seperti biasa. Termasuk tiang pasak bumi itu 1000 batang sana, yang besar-besar itu dekat pelabuhan ditaruh. Nggak masalah tapi nggak bekarat ya. Nggak bekarat. Ya. Berarti cuma itu lagi. Ya. Ya mudah-mudahan ke depan ini kami mudah-mudahan dengan ada izin yang maha kuasa, semen ini berjalan, masyarakat kami pengangguran itu mengurangi pengangguran dan hasil daerah juga ada. Kalau kita lihat daerah-daerah lain dusun aja 2 juta gaji 1 bulan, kami cuma 450 karena hasil PD nggak ada, ya kan? Dengan ada ini mungkin menambah lah. Gitu masuk. Bukan untuk saya sudah ada kerja walaupun sedikit. Untuk masyarakat Laweng dan Batai ya, supaya mengurangi pengangguran lah. Dan selama ini kau sudah tahu duduk gedi, ya kan? Tapi dengan ada pekerjaan begini, ya mungkin sudah lupa lah yang itu malamnya kalau santai-santai kan, kalau siang kau kerja. Ya, walaupun kau hanya seserah ya menurut menurut pekerjaan masing-masing gitulah. Ya mudah-mudahan itu yang kami harapkan. Jadi dari pihak kampus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.